podcast hari ini. Jadi ini kita mau bahas secara singkat nih mengenai merkantilisme dalam perspektif ekonomi politik global. Hari ini kita kedatangan narasumber yang bakal menjelaskan mengenai merkantilisme ini. Sebenarnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, kenalin aku Fadila Putri Apriliana dari Prodi Hubungan Internasional. Oke, baiklah nih Mbak. Jadi awalnya ini kita bahas dulu mengenai pengertiannya lah gitu, sepemahaman Mbak aja gitu ya. Oke. Kalau secara pengertian ya, apa sih merkantilisme itu? Nah, jadi merkantilisme ini adalah sebuah cara pandang ekonomi yang berkembang di Eropa nih Mbak, pada sekitaran abad ke-16 sampai ke-18, di mana emas dan perak itu menjadi acuan bagi satu negara. Jadi semakin banyak harta yang dimiliki atau harta yang diperoleh, maka semakin kuat juga negara tersebut. Nah, karena hal itu tadi, banyak negara-negara pada masa itu berbondong-bondong untuk memperoleh kekayaan melalui perdagangan, atau cara lainnya juga bisa seperti melalui penjajahan atau kolonialisme. Itu dalam konteks yang negatif ya Mbak ya. Nah, dari situ tadi muncullah suatu prinsip penting nih Mbak, dimana ekspor itu harus lebih diprioritaskan daripada impor. Kenapa demikian? Karena kalau suatu negara melakukan ekspor itu tandanya dia mengeluarkan barang untuk memperoleh keuntungan. Beda banget nih sama impor, ketika negara itu justru mengeluarkan uang untuk memperoleh barang. Nah, jadi dalam hal ini negara atau pemerintah itu turun tangan langsung atau ikut campur secara langsung untuk mengatur atau mengelola perdagangan untuk memastikan bahwa neracanya tetap stabil atau tetap positif. Nah, kita bisa misalkan nih melalui pemerintah memberikan subsidi terhadap produsen supaya produk dalam negeri itu bisa bersaing nih. Selain itu, pemerintah juga bisa menetapkan bea masuk atau tarif tinggi untuk barang impor agar barang asing ini jadi mahal kan Mbak. Jadi produk kita menang dong, produk lokal. Nah, hal ini dilakukan agar tujuannya untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus memperkuat perdagangan nasional. Oke, jadi merkantilisme ini menekankan banget pada peran negara yang berperan aktif gitu ya dalam mengatur perdagangannya. Untuk di zaman sekarang nih Mbak, kira-kira ada nggak sih negara yang menerapkan kebijakan atau apa gitu tentang merkantilis ini? Kalau di zaman sekarang tentu ada dong Mbak. Nah, kalau kita lihat dari kondisi sekarang, meskipun perdagangan itu sudah condong ke arah yang lebih modern atau lebih bebas, tapi merkantilisme itu tetap ada, meskipun tidak secara langsung terlihat. Kita bisa lihat melalui beberapa kebijakan negara-negara besar nih, contohnya antara Amerika dan Tiongkok. Mereka melakukan perang dagang dengan memberikan proteksionisme terhadap industri strategis mereka, memberikan tarif yang tinggi untuk beberapa produk seperti gandum, baja, ataupun teknologi. Dengan demikian, merkantilisme itu masih tetap ada walaupun tidak secara langsung dikenal dengan merkantilisme, tetapi cara pandang bahwa negara itu harus melindungi industri dalam negeri mereka dengan membatasi pengaruh dari luar, itu sudah mencontohkan bahwa merkantilisme ini tetap terlihat di masa sekarang. Jadi teman-teman, tadi tuh kita bisa lihat kalau misalkan relevansinya sampai sekarang ini merkantilisme itu masih ada ya teman-teman, walaupun tidak seperti yang pada zaman dahulunya mungkin. Oke, bisa untuk kesimpulannya nih Mbak buat penutupnya gitu. Sebagai kesimpulan, merkantilisme ini bukan sekadar cara pandang ekonomi yang kuno, melainkan ia adalah sudut pandang yang menganggap bahwa kekuatan negara sangat bergantung kepada ekonominya. Selain itu, negara memiliki kontrol atau pengaruh penting sebagai aktor utama dalam mengendalikan perdagangan. Nah, merkantilisme ini tetap beradaptasi dan terus berkembang pada masa sekarang. Oke. Terima kasih banyak Mbak Fadila atas sharingnya gitu pada teman-teman mengenai merkantilisme. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.